Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, dari sesi ini, sesi pertanyaan yang ketiga, pembahasan tentang menanyakan tentang perbedaan ruh, akal, hati, dan jiwa itu sendiri. Tentunya pembahasan masalah ruh, ini pembahasan yang Allah kabarkan sendiri di dalam Al-Quran 9 kali. Adapun kalau tentang nafs, tentang jiwa, itu Allah kabarkan di 61 tempat di dalam Al-Quran. Dan adapun tentang akal, Allah kabarkan di 49 tempat. Dan adapun tentang hati, qalb, itu di 59 tempat. Maka kalau kita ingin menarik benang merahnya, tidak bisa kita berbicara kecuali menelaah dulu. Tentunya pasti kalau saya menjawab sekedar yang saya seingat saya pernah telaah saja. Memang saya alhamdulillah juga pernah belajar membaca tafsir Ibnu Katsir dan alhamdulillah sudah 28 juz sampai saat ini. Namun tetap untuk pembahasan spesifik harus kita membuka lagi. Kalau mau lebih ringkasnya membahas yang tentang ruh adalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nama bukunya Ar-Ruh. Memang pembahasan tentang ruh. Di situ akan dibicarakan tentang ruh, apakah diubah ruh yang kita pakai di sini dengan ruh yang di akhirat berbeda atau sama? Apakah itu ruh akal itu sendiri, hati sendiri atau beda? Nah, itu pembahasannya panjang. Akan tetapi Allah menegaskan tentang ruh. Yang ketika para orang kafir Quraisy pernah juga bertanya tentang ruh. Maka Allah kabarkan dalam surah Al-Isra ayat 85, kata Allah, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka ya Muhammad senantiasa menanyakanmu tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Maka katakan ya Muhammad bahwa masalah ruh adalah masalah keputusan Tuhanku. Milik Tuhanku. Perintah Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan saya tidak memberikanmu ya Muhammad ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Qalila dalam isim fa'ila. Sedikit sekali. Ya kita tahu ruh. Bahwa ruh itu ditiupkan yang anak baik ketika sudah umur 4 bulan. Nah, itu kita tahu bahwa ruh yang ada di dalam tubuh kita. Ruh yang mana? Ya, memang ada sebagian pendapat yang tadi yang disebutkan tentang 4 unsur itu dibahas oleh para kalangan ulama tasawuf. Para kalangan tarekat, entah tarekat Nasabandiyah, Khalawatiyah, kemudian tarekat-tarekat yang lainnya. Dan alhamdulillah termasuk kitab Sindrili saya pernah hatamkan. Ada 4 jilid kitab Sindrili pernah hatamkan. Memang mereka mengatakan bahwasanya perbedaan jiwa dan ruh. Kalau jiwa yang memerintah sedangkan ruh bayang-bayang. Yang ada yang kita lihat. Akan tetapi ini sekali lagi pembicaraan masalah itu kita tidak dapati sanadnya sampai kepada Nabi. Sehingga berbicara bagus tapi diam lebih bagus. Karena kalau kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang ruh, Allah katakan bahwa saya tidak berikan ilmu kepadamu kecuali sedikit. Ya, saya menjawabnya juga sedikit saja karena Allah sudah tegaskan. Kalau saya mau berbicara lebih, jangan sampai saya lampaui Allah. Nah, dan Allah Maha Kuat. Tapi orang berbicara kalau dia punya ilmunya silahkan. Akan tetapi kata Imam Malik, junnatul alimi qauluhu la adri. Perisai seorang alim, bentengnya seorang alim adalah ucapannya mengatakan saya tidak tahu. Kata Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, qauluka la adri min nisfil ilmi. Ucapanmu saya tidak tahu itu separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu. Maka yang saya katakan saya terbatas ilmu saya tentang ruh. Adapun tentang hati, para dokter juga setelah kita teliti berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hati itu yang begini modelnya, ada yang mengatakan hati yang tidak terlihat, ada yang mengatakan hati itu jantung sendiri. Ya, intinya mereka juga berbeda. Para dokter ini mereka meneliti, membelah, apalagi saya bukan dokter, ulama juga bukan. Nah, sekedar ilmu yang saya tahu tentang ruh, tentang akal. Kalau akal ada yang mengatakan akal itu hati sendiri. Karena yang berpikir itu bukan di sini tapi di sini. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan tidak, akal itu yang di sini, yang di otak. Sehingga para dokter juga berselisih, para ulama juga panjang. Karyanya saja Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu tebal sekali. Tebal sekali.
Dan kalau orang tidak memiliki akidah yang bagus kemudian masuk di sana itu bahaya. Apalagi kalau sampai masuk di kitab-kitab tasawuf, itu lebih berbahaya lagi. Tapi kalau bagi orang yang memiliki ilmu, ada guru yang menuntunnya, ada ulama yang memiliki hati yang suci, pikiran yang jernih, kemudian didasari dari Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi, insyaAllah ta'ala itu lebih amannya. Tapi untuk jawaban secara singkat, itulah kadar ilmu saya. Saya tidak tahu secara jelas apakah jiwa dengan ruh itu berbeda. Tentunya kalau Al-Quran membedakan penyebutannya tentunya berbeda. Karena tidak mungkin Allah sebut berulang sama, tidak. Tidak ada kalimat Allah yang sia-sia. Allah sebutkan terkadang dalam bahasa Indonesia sama artinya, tapi beda maksudnya. Misalnya dalam bahasa Arab, nazara, melihat. Ro'a, melihat juga. Beda. Kalau ro'a, melihat secara lewat. Misalnya saya mengatakan, ro'aitul ustaz. Saya melihat ustaz ini. Saya lihat saja. Saya tidak perhatikan hidungnya mancung kah, rambutnya sudah putih kah, badannya kurus atau gemuk. Tapi kalau saya bilang nazartu kah, saya melihatmu, lihat secara detail. Oh ini orang pernahnya begini. Padahal kalau secara bahasa Indonesia, ro'a sama nazara sama. Sama. Tapi secara makna beda. Sama tadi. Nafs dengan ruh. Secara lafaz beda. Secara makna, terjemahan bahasa Indonesia sama. Jiwa. Tapi tentunya secara hakikat dan makna berbeda. Pasti. Akan tetapi perbedaannya, saya tidak ada ilmu padanya. Itu perbedaannya. Nah, maka diam itu berbicara tentang agama sekali lagi. Kita ini diawasi oleh Allah. Tidaklah 2 orang kecuali Allah yang ketiga. Tidaklah 5 orang kecuali Allah yang keenam. Tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak. Kita akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi, laisa bainakum turjuman. Tidak ada di antara kalian dengan Allah nanti penerjemah. Yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawab. Ketika kita dibangkitkan, dihadapkan di padang mahsyar, tidak ada yang berbicara, semuanya berdiri di hadapan Allah. Tidak ada yang berbicara kecuali berbicara yang benar. Nah, nanti ini kita akan ditanya. Sehingga saya takut bicara kalau sembarang bicara. Diam lebih baik. Ini yang bisa saya berikan. Dan mungkin juga ini salah satu belajar. Kita yang bertanya, saya menjawab. Tapi di antara salah satu juga belajar kritis. Nanti kita unggah lagi. Mungkin, tidak begitu Pak Ustaz. Karena sekali lagi, orang yang lebih tua tentunya lebih matang ilmunya, lebih banyak pengalamannya, lebih sedikit kegagalannya. Jangan sampai saya anggap ini sudah bagus, ternyata setelah mendengar pendapat saudara-saudara kita yang lebih tua, yang lebih banyak ilmunya, ternyata itu lebih bagus. Sehingga menambah keilmuan saya juga. Itu mungkin di ke depan. Tapi yang kalau saya diajak tadi, kalau jadwal saya mohon maaf untuk 1 pekan, sebenarnya sudah full. Karena saya ngajar di pondok pesantren dari kalau malam, semua malam. Kalau ngajar di sekolah dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 4. Hari Sabtu saya ngajar school untuk pertandingan anak-anak bahasa Arab. Pertandingan sekarang anak-anak saya ada di Yogyakarta bertanding perlombaan bahasa Arab. Saya ngajar di 5 tempat. 1 di masjid, 2 di pesantren, 1 di sekolah, dan 1 untuk privat para polisi dari Polrestabes. Saya ngajar juga para polisi yang ada di Polrestabes belajar bahasa Arab. Karena saya yang insya Allah akan tampil di Masjid 99 Kuba. Mereka. Itu pada pangkat ya kebanyakan intel mereka. Ada di intel di bagian narkoba, ada intel bagian persenjataan. Untuk mereka supaya bahwasanya belajar agama itu bukan hanya untuk orang yang mau belajar agama saja. Agama itu untuk semua kalangan. Polisi wajib juga belajar agama. Ustaz belajar agama. Anak kecil belajar agama. Orang tua belajar agama. Semua kalangan harus wajib agama. Kenapa? Karena agama tidak bisa dipahami kecuali belajar bahasa Arab. Karena agama tidak bisa dipahami kecuali dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran bahasa Arab. Agama tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis. Sedangkan hadis bahasa Arab. Agama tidak bisa dipahami kecuali dengan mempelajari ucapan-ucapan para imam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Padahal mereka semuanya ini bahasa Arab. Bagaimana bisa paham kalau tidak mengenai bahasa Arab? Oh berarti dari gurunya saja terjemahkan. Salah paham gurunya, salah paham Tommy dia. Tidak. Makanya kata Allah dalam surah Yusuf,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Jadi siapa yang tidak memahami bahasa Arab pasti tidak memahami Al-Quran. Siapa tidak memahami bahasa Arab pasti tidak memahami hadis. Dan orang berbicara agama tidak belajar bahasa Arab, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Pasti. Makanya banyak kesalahan dalam agama, banyak sekte-sekte, banyak kelompok. Kenapa? Karena jahil terhadap bahasa Arab. Bodoh terhadap bahasa Arab sehingga dia berbicara ya istilah bahasa Mangkasarana, titik anak-anak. Tidak tahu bahasa Arab baru mau tafsir Al-Quran. Tidak tahu bahasa Arab mau bicara tentang hadis Nabi. Dari mana asalnya? Itu hadisnya Nabi bahasa Arab. Terjemahan bertingkat-tingkat cara menerjemahkannya. Terjemahan ada benar, ada salah. Itu yang bisa kita berikan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab terlalu detail karena muda ilmu saya, muda umur saya, dan memang keilmuan saya sangat sedikit. Itu yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan kepuasan. Tentunya kalau mau puas secara detail itu tidak mungkin. Karena kata seorang penyair, irda'un nasi goyatun la tudrak. Menjadikan manusia semua ridho adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.